Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang kebangkitan kembali peradaban Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Proses penyebaran Islam bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain karena beberapa perbedaan dan aspek antropologis. Kebangkitan Islam merupakan hasil dari kebangkitan ideologis dalam Islam. Modernitas dalam masyarakat barat berarti pemikiran, gerakan, dan upaya untuk beradaptasi dengan ide-ide lama kebiasaan institut di zaman modern. Kebangkitan Islam bisa disebut dengan kebangkitan ilmu pengetahuan. Kalimat ini merupakan mubtada sebagai sebuah simbol untuk melukiskan kembali pesona umat Islam di era kejayaan. Perkumpulan di antara para ilmuwan adalah sebuah magnet yang sangat kuat dalam rekatnya terhadap peradaban lain di daerah sekitarnya. Islam menjadi prototip peradaban ideal yang dicita-citakan oleh umat manusia, yang mapan dan maju dalam segala bidang, utamanya adalah dalam bidang keilmuan. Kebangkitan peradaban Islam dengan semangat yang diperbarui menunjukkan adanya transformasi Islam yang konsisten dalam waktu ke waktu. Proses ini ditandai dengan tumbuhnya lembaga-lembaga Islam, tidak hanya pemerintahan dan organisasi Islam, tetapi juga oleh sekelompok-sekelompok Islam yang sudah ada pada sebelumnya. Dalam konteks sosial politik, Islam telah menemukan dorongan untuk tampil dengan gaya baru dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong untuk kebangkitan peradaban Islam, yaitu yang pertama terjadinya asimilasi. Pada mulanya, asimilasi pada bangsa Arab yang pada masa ini yang mendukungnya suatu peradaban Islam. Dalam keberhasilan penyebaran Islam pada suatu daerah yang memberitahukan mengenai Islam dengan budaya baru, dengan mendukung lahirnya suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintah dan politik. Dalam mendorongnya suatu pemerintahan, bahwasanya Khalifah Abbasiyah dapat memberikan suatu strategi yang tidak berbeda pada Khalifah Umayyah Bani Abbasiyah yang dapat melepaskan suatu gaya Arab Umayyah dalam membentuk suatu sistem pemerintahan Persia dengan dapat menafisasikan Persia ke dalam struktur kepemerintahan. Yang ketiga yaitu stabilitas politik dan ekonomi. Pada suatu Khalifah Abbasiyah sudah dikenal dengan akan suksesnya bahwasanya Harun al-Rasyid mempunyai suatu strategi supaya dapat meningkatkan suatu peradaban Islam. Yang keempat yaitu maraknya gerakan penerjemah dengan adanya suatu gerakan dalam mengartikan suatu peran yang dapat memberikan suatu yang terpenting supaya dapat mendorong dengan memperluas pengetahuan yang tidak ada kalangan orang yang menguasai dan intelektual, akan tetapi pada masa kalangan masyarakat umum. Yang kelima yaitu membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai penerjemah dan kajian ilmu pengetahuan. Dengan adanya semangat belajar untuk memperdalam suatu ilmu, faktor pendukung dalam kemajuan peradaban Islam yaitu dengan mendirikan berbagai perpustakaan pada pusat penelitian ilmiah dan lainnya. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya faktor untuk membangun peradaban Islam ialah dengan asimilasi pluralisme pada pemerintah dan politik.